kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Lantas, apa saja dugaan korupsinya? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan bahwa Lukas terlibat dalam perjudian. Lukas terlacak menyetor uang secara tunai berjumlah 560 miliar rupiah ke kasino. Uang itu diduga disetor ke rumah judi dalam periode yang tidak sebentar. Salah satu temuan PPATK, politisi Partai Demokrat ini pernah menyetor langsung uang senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 75 miliar rupiah ke rumah judi. Ada 2 negara tempat Lukas melakukan transaksi perjudian. Namun, PPATK belum mau menyebut negara mana yang dimaksud. Sobat-sobat, semuanya ketemu lagi kita di Opini KBRI News. Mungkin semuanya kita masih ingat ya istilah Sultan. Ya, sebut saja ada Sultan Andara, ada Sultan Bintaro, kemudian ada Sultan Tambun, dan banyak sultan-sultan lainnya yang selalu flexing tentang perjalanan atau flexing tentang mobil-mobil mewah, flexing moge, banyak lagi flexing yang menunjukkan kekayaan yang fantastis. Tapi itu wajar saja ya bro ya, karena yang di flexing mereka adalah hasil jerih payah mereka yang sudah mereka jalani bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun ya. Kita sebut aja Sule, Andre Tolani ya, Raffi Ahmad, Baim Wong, dan lain-lainnya. Nah kemudian muncul ya namanya di medsos ini kan mereka yang berkomentar, mulai dari yang baik, yang positif sampai yang negatif ya, membuli, menghujat, dan ya namanya netizen macam-macam lah ya. Apakah itu yang dinamakan kecemburuan sosial ya, kesenjangan, tapi nggak bisa juga mereka, para netizen atau saya nih merasa iri dengan mereka, karena mereka itu hasil jerih payah mereka. Wajarnya hanya saja mungkin ya dalam keadaan atau kondisi negara kita sedang begini, nggak usahlah terlalu overact gitu, maksudnya flexingnya itu overact banget, itu aja. Tapi kalau flexing para sultan tadi, gue merasa itu wajar-wajar aja ya. Yang lebih gila lagi adalah flexing. Nah, ini ada satu sultan lagi nih yang mau kita bahas malam ini, adalah dia flexing, nggak flexing secara ini, tapi kelihatan flexingnya sudah terbuka di media sosial ya, yang akhirnya menjadikan flexing tersebut membuka peluang bagi aparat atau bagi penegak hukum untuk menyelidikinya. Siapa lagi mau tahu, ini sultan juga. Kalau ini mungkin gua sendiri yang memberinya gelar sultan, karena kita relatein dengan para sultan tadi, hartanya juga cukup signifikan ya, yaitu Sultan Papua yang baru-baru ini terkena kasus menjadi tersangka ya, ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dan sudah ditahan, tapi kadang mangkir ya, ataupun dalam pemeriksaan ya berbagai alasan biasa ya, udah klise kalau seorang pejabat ini, gubernur Papua yang sakit atau
tolong jangan dicekal lah, kata pengacaranya, dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu sosok ya yang punya karismatik di Papua. Kenapa gue bilang punya karismatik? Karena dengan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, itu amarah daripada masyarakat Papua itu cukup dahsyat. Mereka mengadakan demo besar-besaran. Mereka ini tokoh mereka, idola mereka, ya, yang akan menyelamatkan Papua ini dari kemiskinan, ya, dari kesenjangan, dari keterpurukan ekonomi. Ya. Padahal di balik itu nanti mereka nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kalau kita kutip dari keterangan Bapak Menko Polhukam Mahfud MD yang pada saat itu press conference setelah dinyatakan oleh KPK menjadi tersangka, kemudian PPATK juga sudah memblokir rekening-rekeningnya, tapi mereka merasa bahwa idola mereka nih, sosok Pak Lukas NMB ini adalah dikriminalisasi. Nah, ini yang sering terjadi. Mereka nggak tahu permasalahan ya, entah siapa nih yang memprovokasi masyarakat yang notabene-nya di bawah rata-rata lah pengetahuan atau pendidikannya. Ini kan yang naik ke atas panggung itu atau yang memprovokasikan ataupun mengajak orang untuk berdemo itu kan para elit juga, elit apakah HAM atau LSM, maksudnya bukan HAM, LSM, atau ada beberapa organisasi massa lah yang memprovokasi masyarakat yang tadinya dari segi pendidikan mereka masih di bawah, mereka nggak tahu. Seperti yang diungkap oleh Bapak Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sebenarnya Papua yang di bawah nahkodanya seorang gubernur yang bernama Lukas NMB ini sudah diberi ya suntikan dana sebesar 500 triliun apa kalau nggak salah ya. Artinya itu anggaran belanja daerah ya, yang dimana kegunaannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui apa? Infrastruktur ya, atau membangun semacam industri atau apalah semuanya. Uang itu artinya harus digunakan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat Papua supaya nggak ada kecemburuan sosial atau kesenjangan lagi. Ini maaf, mungkin seandainya itu terrealisasi uang yang sudah dikucurkan, digelontorkan tersebut, mungkin KKB itu gerakan bersenjata mungkin nggak ada. Mereka menganggap pemerintah pusat tidak memperhatikan atau menganaktirikan provinsi Papua yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Padahal ya yang kita kutip, KBRI News kutip adalah tersangkanya itu disebabkan oleh korupsi. Itu bukan kita yang ngomong, tapi para pejabat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Menko Polhukam dalam press conference-nya, kemudian PPATK ya sudah memblokir rekeningnya. Nah, itu mereka masyarakat akhirnya membubarkan dirinya ya, yang tadi bergejolak chaos ya, membubarkan dirinya dengan tertib demo tersebut. Mungkin apakah menyadari bahwa ternyata pahlawan ataupun sosok yang mereka anggap seorang godfather ya, penyelamat itu kok begini. Akhirnya agak mulai mereda tuh anggapan atau stigma miring terhadap pemerintahan pusat ya Republik Indonesia bahwa tidak memperhatikan Papua, sehingga masih hidup di taraf atau di bawah garis kemiskinan. Nah, inilah ternyata tidak disalurkan. Nah, ada lagi temuan-temuan ya, ada dari seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bonyamin Saiman dari penilik ya, dari MAKI ya. MAKI itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dan dia mengatakan bahwa dia punya foto-foto ketika Pak Gubernur ya Sultan Papua ini pergi berjudi ke
dataran genting ya. Yang di situ tempat perjudian internasional seperti di Las Vegas atau apa itu. Nah, itu ada beberapa foto-foto dia sedang di meja judi ya, di lingkaran merah foto Pak itu, dan transferan ke beberapa rekening tempat judi online itu ada 2 negara. Nah, itu yang kemudian diprotes oleh salah seorang komisi mantan koordinator Komnas HAM itu ya, Paulus, lupa saya namanya, itu memprotes gitu tindakan Pak Bonyamin Saiman ini. Itu sudah privasi seseorang. Kalau seandainya Pak di foto-foto tadi, seandainya Pak Lukas lewat di depan bandara mau difoto itu di areal publik nggak masalah katanya. Tapi Pak Bonyamin ini mengambil data orang kemudian di foto-foto Pak itu kan privasi sekali. Ketika dia berjudi atau apa, terlepas dari semua itu ada bisa dikenakan sanksi pasal juga kata sosok ini. Jadi dibantah juga sama Pak Bonyamin Saiman bahwa itu kita memberikan foto-foto itu ada sebagai untuk keterangan kepada pihak KPK, kan begitu. Pihak KPK untuk melempangkan atau meluruskan jalan pemeriksaan atau perolehan bukti-bukti yang otentik gitu loh. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, kembali lagi kita kepada masyarakat tadi yang menilai bahwa mereka demo ketika itu ditetapkan sebagai tersangka, demo yang cukup besar-besaran itu karena merasa bahwa yang tadi kita katakan di awal pembicaraan ini, informasi ini bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan ya provinsi yang di ujung sana yaitu Papua, atau menganaktirikan. Ternyata salah ya. Kita ulang lagi nih, ternyata salah karena ungkapan tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam sudah digelontorkan dana sebesar 500 triliun. Nah, itu uang itu kemana? Akhirnya berseliweran berita ya yang tadi yang sudah kita sebutkan, ada petransferan ke 2 negara ke bisnis perjudian yang dilakukan oleh Gubernur Lukas NMB, yang saya katakan bahwa ini sultan keberapa setelah sultan-sultan yang gue sebutin tadi ya, Sultan Papua. Nah, ini menjadi semacam pelajaran ya bro ya, pelajaran acuan ketika anggaran APBD itu ya, APBD diberikan, digelontorin, memang tujuan utamanya kan untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan rakyat ditujukan, yang seperti kita bilang ya bangunlah industri, lapangan pekerjaan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi tidak ada anggapan atau stigma miring dari masyarakat itu sendiri. Ya buktinya ketika ditetapkan tersangka, mereka salah ini. Dia bilang kriminalisasi terhadap Pak Lukas NMB. Nah, mudah-mudahan ini kan proses penyidikan masih berlangsung ya, mudah-mudahan ada lagi ditemukan data-data yang konkret ya, yang ingin transparan dan akuntabel. Itu aja ya Mas Bro ya, mungkin ini sedikit tambahan informasi dari video yang sebelumnya ya, bisa menjadi informasi yang berguna bagi semuanya kita. Para netizen juga silakan komen di kolom komen yang sudah kita siapkan di channel YouTube KBRI News. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, motivasi serta mengedukasi. Sampai ketemu. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata atau sedikit kepleset pembicaraan kita atau informasi yang salah mengutip dari beberapa narasumber ataupun sumber-sumber itu, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di next video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.